Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama Al-Quran kita bahagia, salam satu zaman. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, dan tentunya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa maksimal lagi dalam beribadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah saat ini saya berada di kota Madinah, di kotanya Nabi, kurang lebih sudah hampir 1 bulan. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, mendidik, mensupport, dan selalu mendoakan saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kepada keluarga saya, tetangga, sahabat, guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Jamiah Islam Madinah yang telah menjadi wasilah saya berada di kota Nabi ini. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan PPMI yang telah meluangkan waktunya, tenaga, pikiran untuk membantu keberangkatan kami hingga sampai ke kota Nabi. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 2 poin yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu, dan yang kedua, keutamaan kota Madinah. Yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya setiap kehidupan kita di dunia ini, mulai hal yang terkecil maupun yang terbesar, itu membutuhkan semuanya ilmu. Baik dalam beribadah, dalam berbisnis, dalam berpolitik, dalam berumah tangga, bersosialisasi, dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan ilmu. Beribadah tanpa ilmu maka sia-sia. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Kita tidak akan bisa berbicara dengan benar dan baik tanpa dengan ilmu, dan kita tidak akan bisa beramal, beribadah dengan benar dan baik tanpa dengan ilmu. Maka jelas kedudukan ilmu di setiap kehidupan kita di dunia ini sangatlah penting, dan kedudukan seorang penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi derajatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk jalan menuju surga. Masya Allah, ya, keutamaan di sisi Allah seorang penuntut ilmu itu sangatlah besar. Kemudian Allah juga mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beberapa derajat orang-orang yang berilmu. Maka dari itu, semua yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dari ilmu. Saya mengutip dari guru saya, bahwasanya 3 hal yang perlu kita isi dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ruh, dan yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah jasad. Ruh diisi dengan, atau asupannya adalah ibadah, dan mustahil kita bisa beribadah dengan benar tanpa dibekali dengan ilmu. Kemudian akal yaitu pengetahuan. Maka perlulah kita untuk menuntut ilmu sehingga pengetahuan kita lebih luas lagi, akal kita hidup. Kemudian jasad kita perlu asupan atau makan makanan yang bergizi. Maka mustahil kita bisa memakan makanan hal yang baik, yang halal, jika tidak dibarengi dengan ilmu. Ada hukum-hukum bagaimana cara mencari makanan-makanan yang baik dan halal. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan menuntut ilmu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang pastinya saya berharap kepada teman-teman semuanya agar selalu dimanapun berada untuk menuntut ilmu. Mungkin kalau kita tidak bisa menuntut ilmu dalam ruangan yang khusus, maka bisa kita temui di majelis-majelis ta'lim, ataupun yang kita temui di negara kita adalah dengan takbir akbar. Niatkan untuk menuntut ilmu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita berharap masuk dalam kategori hadis tersebut. Amin amin ya rabbal alamin.
Kemudian keutamaan kota Madinah. Sudah tidak asing lagi bahwasanya keutamaan kota Madinah banyak yang bisa kita ketahui, baik dari hadis maupun kita bisa menyaksikan langsung. Yang pertama, kota Madinah adalah kota atau tempat yang mana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran pernah turun ke kota Madinah. Kemudian Jibril alaihissalam pernah turun ke kota Madinah. Kota Madinah adalah ibu kotanya pertama umat Islam di dunia ini. Kemudian Rasulullah SAW menghabiskan waktu beliau atau menghabiskan sisa umur beliau di kota Madinah. Rumah beliau di kota Madinah. Kemudian beliau dimakamkan juga di kota Madinah. Dan kota Madinah juga disebutkan dalam hadis bahwasanya kota yang terhindar dari penyakit taun dan terhindar dari fitnah Dajjal, dan Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Maka dari itu semoga teman-teman semuanya yang belum sempat mengunjungi kota Madinah, Allah mudahkan untuk mengunjungi dan berziarah kota Madinah dan ke makam Rasulullah SAW. Baiklah teman-teman semuanya, itulah keutamaan-keutamaan kota Madinah yang bisa saya sebutkan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan kota Madinah yang belum bisa saya sebutkan. Maka dari itu semoga kita semuanya bisa mengunjungi dan berziarah ke kota Madinah di waktu yang paling tepat dan dalam keadaan yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, saya mohon maaf, dan semoga kita selalu dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersama Al-Quran kita bahagia. Salam satu zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على